Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, tentu kita sering mendengar istilah majelis taklim. Majelis taklim ini identik dengan pengajian, majelis ilmu yang biasanya diselenggarakan di berbagai majelis, di berbagai masjid, bahkan di lingkungan RT, RW, tingkat kecamatan dan lain sebagainya, yang tujuannya tentu untuk menambah wawasan dan pengetahuan keilmuan kita, khususnya ilmu agama kita. Bersyukur bahwa saat ini sudah banyak majelis taklim yang bermunculan, yang digagas, yang di-arrange oleh berbagai komunitas Islam. Mudah-mudahan dengan marak dan banyaknya pengajian atau majelis taklim ini, wawasan keilmuan kita akan bertambah dan akan terus berkembang, sehingga kemudian kita menjadi orang yang lebih mawas dalam hal agama, dalam pengetahuan agama. Tapi ada tapinya, kadang kita lupa atau melupakan sedikit hal, bahwa dalam majelis taklim, selain kita belajar ilmu, selain kita belajar wawasan keislaman atau keagamaan kita, di situ juga sebenarnya terkandung pendidikan atau pengajaran masalah adab. Adab, bagaimana kita berinteraksi dengan guru kita, dengan ustadz kita, dengan kiai kita. Kadang masih ada sebagian orang yang menganggap karena kita yang mengundang kiainya, kemudian kita memberi uang transportnya, kita kemudian menganggap bahwa kita lebih tinggi atau setidaknya sederajat dengan guru kita. Itu yang agak samar. Meskipun mungkin status sosial kita sebagai manajer, sebagai kepala desa, sebagai orang yang berpangkat, memiliki jabatan, tapi ketika kita berhadapan dengan guru, ketika kita dihadapkan dengan guru di dalam majelis, kita saat itu bertindak sebagai murid. Terlepas apapun dari strata sosial kita, mau manajer kah, mau direktur kah, mau pengusaha, mau politisi, segala macam, ketika kita berada di hadapan guru, saat itu adalah kita berlaku sebagai murid yang harus hikmat ke gurunya. Ada kadang di pengajian-pengajian saya suka perhatikan, kita suka mengatur-atur waktu guru kita membatasi waktu guru kita. Ketika guru kita sedang berbicara, kita motong dengan alasan waktunya sudah habis, dengan alasan harus ada ini dan itu, sehingga guru kita diatur oleh kita sedemikian rupa dengan protokol yang menurut kita benar. Itu kurang beradab. Terlepas dari kita panitianya, terlepas dari kita yang menyusun acaranya, ketika kita sudah memberikan waktu ke guru kita untuk memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan tausiah, waktu seluas-luasnya, sebebas-bebasnya diberikan kepada guru kita. Jadi tidak patut kalau kemudian kita membatasi guru kita sedang ceramah, kita memotong, kita memberhentikan, meskipun dengan basa-basi kita mohon maaf dan lain sebagainya, tetap di situ kurang adab. Karena sekali lagi, pada saat itu siapapun kita berlaku sebagai murid, dan kewajiban atau adab seorang murid terhadap gurunya adalah berkhidmat, bukan mengatur-ngatur guru, bukan mentang-mentang kita yang bayar ongkos atau transportasinya, bukan karena kita sudah memberi kue dan lain sebagainya kemudian kita merasa berhak untuk mengatur guru. Tidak. Yang kedua, yang sering kali dalam pengajian-pengajian itu terjadi, kita bertanya sesuatu yang seolah-olah ngetes guru, ngetes kepengetahuan guru. Yakin ketika beliau sudah
mendapatkan posisi digelari ustadz dan lain sebagainya, beliau akan menjawab. Tapi kadang pertanyaan kita itu kita harus ukur tepat tidak di majelis itu kita tanyakan, patut tidak hal itu kita tanyakan. Karena begini, ketika kita bertanya sesuatu yang mungkin kita sudah paham, mungkin ilmu kita sudah hebat, mungkin menurut kita pertanyaan itu bagus, belum tentu pertanyaan itu cocok untuk orang lain. Yang ketika guru menjelaskan secara umum, boleh jadi yang lain belum paham, boleh jadi yang lain salah paham, boleh jadi yang lain salah tangkap, yang pada gilirannya ketika kita yang bertanya tahu atau paham, orang lain tidak paham, itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan mentang-mentang kita sudah paham, level kita sudah, menurut kita sudah hebat, sudah tinggi, bertanya sesuatu yang mengundang salah tafsir atau salah paham. Kalau kita hendak bertanya hal-hal yang spesifik, yang kemudian perlu penjelasan yang detail, alangkah baiknya kita minta waktu ke guru kita, ke ustadz kita untuk bertanya secara langsung, bertanya secara pribadi, sehingga kemudian guru bisa membawa kitabnya, bisa memberikan penjelasan lebih detail kepada kita tanpa harus khawatir orang lain salah paham. Itu. Jadi kadang-kadang berapa kali saya sudah perhatikan ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya itu seolah-olah ngetes guru, seolah-olah mancing pemahaman. Saja seberapa hebat sih pemaham guru kita? Tidak. Kewajiban seorang murid, seorang jamaah itu pada saat di pengajian, terlepas dari seberapa banyak pun ilmu kita, seberapa pun banyaknya dalil yang kita kuasai, seberapa pun pemahaman yang kita dapatkan dari pihak lain selain guru kita yang pada saat itu berada di depan kita, saat itu hanya berkewajiban mengosongkan hati kita dari apa yang kita tahu, agar kemudian guru, apa yang disampaikan guru itu nyampe ke kita. Kalau kemudian kita pada saat menerima taklim itu, berada di majelis itu, pakai baju, pakai ilmu yang sudah kita dapatkan sebelumnya, itu juga kurang adab. Kita merasa lebih pintar, merasa sudah tahu, merasa sudah paham dari apa yang akan guru sampaikan. Tidak. Seorang ahli ilmu itu tidak akan pernah bosan meski sudah 1000 kali mendengar hal yang sama dari seorang guru. Jangan merasa kemudian guru bahas ini, bertanya yang lain, kemudian kita sanggah paham guru itu dengan pemahaman kita yang kita dapat dari orang lain. Itu yang kurang adab. Itu yang harus kita hindari. Kali lagi, pada saat kita berhadapan seorang guru, dengan seorang guru saat itu kita sebagai anak, dan guru adalah orang tua kita, terlepas guru itu usianya lebih muda dari kita, terlepas strata sosial guru itu mungkin lebih rendah dari kita dalam tanda kutip, tapi guru adalah guru. Saat kita berhadapan dengan beliau, maka saat itu kita harus hikmat dan menempatkan diri pada posisi yang lebih rendah. Bukan berarti kita rendah diri, tapi sebagai rasa hormat kita kepada guru, sebagai pengagungan kita atas ilmu dan beliau, dan keikhlasan beliau untuk memberi pelajaran kepada kita, maka wajib hukumnya bagi seorang jamaah, seorang salik atau seorang penuntut ilmu untuk kemudian tidak berlaku sombong atau mengabaikan adab-adab kita terhadap seorang guru, karena lagi hanya dipahami taklim itu hanya belajar ilmu, padahal di atas ilmu, di atas pengetahuan, di atas dalil-dalil yang kita pelajari, ada pelajaran adab yang sebenarnya lebih tinggi nilainya bagi kita yang sedang belajar. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran khususnya bagi saya dan bagi semuanya, bahwa sekali lagi ketika kita di pengajian, ketika kita taklim, ketika kita di majelis, maka saat itu posisi kita adalah sebagai murid, sebagai jamaah, bukan sebagai direktur,
bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai orang kaya, bukan seorang pejabat. Posisi kita adalah murid, dan kewajiban murid adalah memuliakan gurunya dengan cara berkhidmat. Tanya yang sopan, jangan memotong perkataan guru. Kemudian juga jangan membatasi waktu guru, itu tidak sopan. Itu semoga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.